Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya, kuat, semangat mendapat berkah. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. Zodiak Aries. Nah, bila mana mimpi ular? Bila mana mimpi ular itu bermacam-macam ya. Dalam hal mimpi itu bagaimana subjek sang pemimpi, bagaimana keadaan jiwa sang pemimpi, juga keberadaan sosial di mana ia tinggal atau pekerjaan apa yang ia lakukan. Jadi belum tentu sama ketika sama-sama mimpi ular. Keadaannya sama, misalkan ular di dalam mimpinya, ularnya warnanya sama, karena bisa jadi ular yang berbeda itu menimbulkan takwil yang berbeda juga. Misalkan bermimpi ular putih dengan ular hitam, ya berbeda juga. Yang besar dan yang kecil berbeda juga nantinya. Jadi pertama dilihat dari subjeknya, keadaan sang pemimpi. Kedua dilihat dari objeknya, mimpinya ya. Misalkan kalau mimpi ular, ularnya bagaimana jenisnya, kemudian warnanya, kemudian sikapnya, kan gitu ya. Sikapnya ada yang mematuk kan, ada yang biasa-biasa saja mendatangi, ada yang leor-leor saja, ngaleor gitu saja. Jadi gimana keadaan ularnya, objeknya lah, kita sebut objeknya saja. Juga bagaimana urutan mimpinya, karena kalau tidak berurut tidak bisa ditakwilkan. Kalau mimpinya tidak bisa diingat, urutannya tidak bisa juga ditakwilkan. Yang saya ketahui begitu. Jadi ketika mimpi itu bisa ditakwilkan, itu ketika mimpi itu berurutan. Dan kita ketahui beberapa kali saya sampaikan bahwa mimpi itu memang bisa menjadi sebenar kita mimpi, sebenar kita di kenyataan, kan gitu ya. Misalkan bertemu dengan ular nih, konteksnya ular nih, ya bertemu di kenyataannya. Pertama itu, jadi kabar ya, kabar yang akan terjadi tapi langsung secara nyata. Atau bisa juga itu merupakan simbolis. Simbolis ini terbagi, ada yang simbolisnya sudah dirumuskan, ada yang memang belum dirumuskan. Yang sudah dirumuskan itu kan sudah ada, seperti buku-buku tafsir mimpi, takwil mimpi ya, atau seperti yang turun temurun dari dulu, bahwa di patuk ular itu katanya bakal ada yang nikahin, bakal dapat jodoh, istilahnya gitu ya. Itu yang sudah terumuskan. Ada yang belum terumuskan, nah itu mesti bertanya kepada ahli takwil mimpi. Ada yang memang mimpi ular itu gambaran hasrat kita ya. Bisa saja kita membayang-bayangkan ular nih, ke bawah mimpi gitu, bisa begitu. Bisa juga mimpi ular itu datangnya memang dari sesuatu yang gaib ya, atau dari makhluk gaib seperti setan misalkan ya, atau lain sebagainya, makhluk gaib, jin bisa saja ya. Kodam apakah bisa? Bisa saja. Nah, yang sering dilupakan bahwa takwil mimpi ular itu bisa jadi adalah untuk mengingatkan. Jadi ketika kita bermimpi ular itu mengingatkan diri kita bahwa tafsirnya, takwilnya, ketika kita mimpi ular diingatkan, mungkin dari kata-kata kita ada kebohongan. Itu takwil mimpi ular. Mungkin dari kata-kata kita ada yang menyakiti hati yang lain. Nah, itu bersyukur ketika kita diingatkan dengan bermimpi ular. Oh, mungkin dari kata-kata saya ada kebohongan, dari kata-kata saya ada yang menyakiti, dari kata-kata saya misalkan menuduh
orang lain atau gimana, menggunjing orang lain sehingga orang itu mendengar jadi menyakiti. Nah, itu takwil mimpi ular diantaranya begitu. Jadi tidak hanya takwil mimpi ular tuh tidak hanya oh saya ketemu ular nih kodam, enggak, belum tentu. Oh saya ketemu ular nih gimana belum tentu. Mungkin diingatkan begitu. Dari kalimat atau kata-kata kita tuh ada yang pokoknya hal-hal yang menyakiti aja gitu. Itu takwil mimpi ular, kira-kira begitu ya. Maaf jika ada kesalahan. Itu yang saya ketahui takwil mimpi ular. Nah, ketika kita diingatkan begitu dengan bermimpi ular, ya kita menyadari diri, introspeksi diri. Nah, tujuannya itu untuk introspeksi diri. Ketika kita diingatkan dengan bermimpi ular, itu untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri. Introspeksi, menyadari, oh ya, kata-kata saya itu betapa menyakitkannya. Nah, itu begitu ya. Kira-kira mungkin bisa dipahami ya. Jadi terkadang itu sifat-sifat keegoan, kedirian itu bersemayam kan di dalam jiwa kita yang mengalahkan kesadaran, sehingga kita bisa menyakiti secara sadar atau tidak sadar. Karena keegoan diri kita menyakiti hati, menyakiti jiwa, atau karena kita merasa benar akhirnya menyakiti. Karena kita merasa saya paling benar akhirnya melukai hati orang. Nah, itu mesti kita introspeksi. Karena benar itu ketika disampaikan ya mesti bijaksana juga penyampaiannya memang. Walaupun sulit, tapi kita belajar. Dan tidak bisa kita memaksakan kehendak, karena setiap orang memiliki akal pikiran, yang mana mereka menimbang-nimbang dengan akal pikiran itu. Tidak bisa kita memaksakan, ini saya benar, ini lihat, ini dibuktikan benar-benar. Tidak bisa. Mungkin ada hal yang melatar belakangi orang tersebut untuk menerima atau tidak menerima kebenaran itu. Jadi mungkin sulit ketika kebenaran itu memang harus dipaksakan. Jadi salahkanlah diri kita sendiri atau diri saya sendiri ketika misalkan menyampaikan kebenaran tidak mengikuti, mungkin penyampaiannya kurang pas, tidak diikuti, mungkin penyampaiannya kurang pas, begitu ya. Itu takwil mimpi ular diantaranya yang tadi bisa jadi kata-kata kita, kalimat kita tuh menyakiti. Nah, menyakiti hati, menyakiti jiwa itu. Salam sehat selalu untuk zodiak Aries. Maaf jika ada kesalahan ya. Tetap semangat, tetap optimis.